negara barat adalah ayo kita pakai politik pecah belah lagi. Ya, let's go free Papua, free Maluku. Wow. Ya bosku, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar para bos semua dimanapun berada saat ini? Semoga para bos semua dalam keadaan baik-baik saja, tak kekurangan apapun. Kiranya impian dari para bos semua segera tercapai. Jadi ada fakta yang mengejutkan yang saat ini tengah terungkap bosku. Bagaimana ada banyak sekali orang-orang di luar sana yang berharap situasi di negara Indonesia itu kacau balau. Ya kenapa? Ya karena memang saat ini pemerintahan negara Indonesia meskipun saat ini banyak yang harus dikoreksi ya. Tapi saat ini negara Indonesia itu tengah sangat berani menolak mengirimkan bahan mentah sumber daya alam Indonesia ke luar negeri bosku. Ya ini tujuan agar pemerintahan negara Indonesia itu bisa mengolah hasil bumi negara Indonesia atau setidaknya menjadikan hasil bumi negara Indonesia itu menjadi barang setengah jadi. Ya hal itu membuat banyak negara-negara di luar sana merugi bosku. Yang selama ini mereka bisa mendapatkan bahan mentah dengan harga murah dan mereka menjadikannya dengan produk jadi dan menjual kembali ke negara Indonesia. Tapi saat ini mereka nggak bisa lagi melakukan hal yang sama. Ya salah satu hal yang bisa mereka lakukan saat ini dengan membuat negara Indonesia kacau. Dan berkaitan dengan hal itu, hari ini juga kita mau mereaksi sebuah video yang bersumber dari channelnya The Wanderer. Juga judul videonya mengatakan baru terungkap ricu Aceh Papua jelang 17 Agustus kemarin itu ya. Asing mau kuasai RI bosku. Sejujurnya saya sih masih curiga juga ya. Kan dengan beberapa faktor di negara ini masih dikuasai oleh pihak asing bosku. Tapi upaya pemerintah untuk melepaskan hal itu semua tentu akan mendapat perlawanan yang berat juga. Berkaitan dengan hal itu, tanpa berlama-lama kita reaksi videonya. Jom kita reaksi videonya. Dalang asing kericuhan di RI. Saya bermohon maaf atas. Sekarang persoalannya adalah ini bicara kedaulatan. Andaman itu bukan Aceh saja, tapi kedaulatan Indonesia. Jangan sampai kita dijajah yang kedua. Dijajah seperti apa? Nah, jadi caranya simpel yang dipakai oleh negara-negara barat adalah ayo kita pakai politik pecah belah lagi. Wow. Tidak pernah ada duta besar Belanda yang hadir pada peringatan 17 Agustusnya. Bikin merinding, di saat seluruh rakyat Indonesia bersiap merayakan kemeriahan 17 Agustus, sebuah fakta mengejutkan tiba-tiba bocor ke publik. Rentetan kericuhan yang belakangan terjadi di Aceh dan Papua ternyata bukanlah kebetulan semata. Ada bayang-bayang gelap dalang asing yang sengaja memancing di air keruh. Mereka panik melihat kemajuan pesat bangsa ini, dan mencoba memecah belah persatuan kita dari ujung barat hingga timur. Tapi yang paling gampang bagi mereka untuk menghancurkan satu bangsa ya, yaitu dengan cara memecah belah orang-orang yang ada di dalam bangsa tersebut bosku. Ditimbulkanlah sara, ditimbulkanlah isu, ditimbulkanlah kacauan, sehingga sesama orang Indonesia tidak lagi saling percaya dan justru saling menghakimi bosku. Tapi kadang kita nggak bisa melihat bahwa orang-orang asing justru senang dengan situasi kacau yang kita hadapi bosku. Maka dari itu kita juga harus bijaksana ya. Kita mau tetap lanjut play videonya. Kunci utamanya, melemahkan kedaulatan dan perlahan merampas kekayaan alam Republik Indonesia. Lantas, siapa sebenarnya dalang utama yang ingin menguasai RI ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan maaf kepada yang terhormat Bapak Kapolda Aceh, Bapak Irwasda Polda Aceh, seluruh masyarakat Aceh. Bentar ya, kita mau baca caption yang ada. Penyusup yang membuat kericuhan 15 Agustus 2026 di Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Dia bukan orang Aceh, tapi misinya untuk mengadu dombakan kita sesama Aceh. Wow. Ini udah tertangkap ya bosku. Jadi pelajaran demi pelajaran bisa kita dapatkan dari situasi semacam ini bos. Kita mau lanjut play videonya. Saya Muhammad Hidayatullah terkait kericuhan yang terjadi pada hari Damai Aceh tanggal 15 Agustus 2026 di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Saya bermohon maaf atas perbuatan saya menendang Bapak Irwasda
Polda Aceh, dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud. Demikian permohonan maaf ini. 3 wilayah dikabarkan mengibarkan bendera identitas mereka masing-masing di momen yang hampir bersamaan, yaitu bulan bintang di Aceh, kemudian ada bendera yang disebut mewakili Borneo, dan ada bintang kejora di Papua. Saat ini kita sudah laporkan ke security PBB lagi menggerbek, lagi digerbek untuk mau mengambil Free Papua dan Just the Free Papua. Ya, Just the Free Papua, Free Maluku. Wow. Jadi beginilah fakta realita yang bisa kita lihat saat ini, bosku. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia juga harus bersatu padu dan juga kita harus bijaksana juga ya menghadapi situasi yang sedang saat ini dihadapkan kepada kita sebagai warga negara Indonesia. Oke, kita mau lanjut kembali play videonya. Kali ini kita sudah laporkan ke security PBB dan security PBB bisa bertindak. Any form of anything that can be anything that affects your name. Understand? Yeah, understand. Because Has all the issues diplomatically, right? Not to antagonize someone else. Hash out your issues diplomatically, right? Not to antagonize someone else. Okay. Itu orang Indonesia yang lapor. Kalau tulisan itu jadi mereka tidak terima. Mantap, boleh gitu, tunggu Hanif. Nanti Ini orang-orangnya ya. kita harus bilang ke Indonesia keras-keras gitu. Ya, anaknya Umat Panjaitan punya anak kelas itu lapor security ambil video. Di emas itu ada di Freeport, itu kan sama itu tahun 70-an juga. Ini juga dugaan menurut saya, hasil penelitian saya menunjukkan sebenarnya jatuhnya Soekarno juga karena persoalan sumber daya alam. Ya, ada permainan CE di belakangnya, Pastilah permainan ya. Amerika pada saat itu, kemudian ada utang luar negeri yang ditolak dan sebagainya, munculnya IMF dan sebagainya. Nah, sekarang persoalannya adalah ini bicara kedaulatan. Andaman itu bukan Aceh saja, tapi kedaulatan Indonesia. Jangan sampai kita dijajah yang kedua. Dijajah seperti apa? Nah, ketika PT Arun ini diambil oleh Amerika, akhirnya kan terjadi konflik. Akhirnya kita ini sibuk sesama anak bangsa, akhirnya berantem di internal kita kan. Sementara yang menikmati minyak yang begitu besar yang ada di Aceh itu dinikmati oleh perusahaan luar. Nah, berapa data kapal? Ya, ini saya punya data. Berapa jumlah kapal yang diambil migas yang ada di Aceh? Itu ada 4.269 kargo. Dan itu juga ada kondensat, itu ada 1.868 kargo dari tahun 74 sampai dengan tahun 2014. Nah, dari LPG itu dari tahun 98 sampai tahun 2000 itu ada 14,5 juta triliun. Artinya apa? Ada estimasi diperkirakan Aceh itu telah menyumbang Republik ini 5.000 triliun lebih. Kita dapat apa? Otsus selama 20 tahun, dicicil selama 2% 15 tahun, 1%-nya itu selama 5 tahun. Kita hanya dapat 98 triliun itu selama 20 tahun. Sementara Aceh sudah menyumbang melalui migas yang ada di Aceh itu, di PT Arun, itu kurang lebih 5.216 triliun. Itu angka ini saya, hitung-hitungan saya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya 4.269 kargo minyak ya yang diambil dari Aceh. Kapan itu? Itu dari tahun 74 bang, diambil kapal. Dan berarti tahun 2014 kan, waktu zaman Pak SBY terakhir itu berhentinya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini menjadi bukan hanya modal kemerdekaan, tapi modal pembangunan Orde Baru. 5.000 triliun itu kemana? Bayar utang, pembangunan infrastruktur, jalan, pembangunan yang ada di Jakarta. Itu juga dananya kan akumulasi dari migas yang ada di Aceh, Chevron, ada di Riau dan sebagainya, dan di beberapa Kalimantan itu kan diakumulasikan, termasuk Natuna. Itu kan sebenarnya akumulasi, sehingga pembangunan Indonesia hari ini itu tidak terlepas dari modal yang diambil dari Aceh. Dia dapat apa? Kemiskinan hari ini. Akhirnya terjadi konflik lah sebenarnya. Yang saya ingin katakan bahwa konflik yang terjadi di Aceh itu sebenarnya bukan hanya mempertahankan persoalan Arun, ini persoalan marwah harta anak cucu di Aceh ini harus dipertahankan. Nah, ini yang sebenarnya menjadi catatan saya, jangan lagi terulang di Andaman. Andaman ini bang, saya ingin katakan potensinya sangat luar biasa sekali.
itu ada kurang lebih potensi yang kita temukan itu perkiraan 250.000 Besar ya. 250 sampai 300 miliar US dollar. Artinya apa? Lebih dari 5.000 triliun. Angka ini saya, dugaan saya, dan angka catatan saya. Nah, ini yang sebenarnya harus diberikan. Bagaimana benefitnya terhadap Aceh? Aceh mau jadi penonton dengan angka yang begitu besar itu, atau dia juga menjadi bagian gitu. Nah, ini kan persoalannya kan di undang-undang pemerintahan Aceh. Jadi cara Dan demikianlah video reaksi kita hari ini bosku. Jelas saja ya, saya sih setuju dengan apa yang dikatakan di akhir video tadi bosku. Bagaimana pemerintah negara Indonesia ini memiliki banyak sekali kelemahan saat ini ya. Tapi kita juga harus sadar sebagai warga negara Indonesia, jangan sampai pula kita nanti dipecah belah oleh pihak-pihak asing bosku. Dan di tengah nanti riuhnya kita sedang bersiteru dengan saudara-saudara kita sendiri, justru ya asinglah yang paling diuntungkan dalam situasi ini bosku. Jangan sampai hal-hal semacam ini terulang kembali di negara Indonesia. Karena yang kita tahu tentu saja politik pecah belah yang digunakan oleh pihak-pihak luar itu sempat terbukti ampuh dilakukan di negara Indonesia. Dan saya sih menduga hal itu masih mereka upayakan sampai dengan saat ini. Ya itulah tugas kita sebagai warga negara Indonesia ya. Sebagai pemerintahan Indonesia juga harus menyadari situasi ini. Jangan mereka mementingkan ego mereka sendiri juga ya. Ya demikianlah video reaksi kita hari ini. Kita sebagai warga negara Indonesia harus memupuk persatuan, perpaduan ya. Bhinneka Tunggal Ika tetap kita jaga. Juga berkaitan dengan hal ini, bagaimana ini menurut tanggapan para bos semua berkaitan dengan video reaksi kita hari ini? Jangan ragu, jangan sungkan. Agar para bos semua di kolom komentar di bawah video ini, dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.